Ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia, ekonomi sejumlah negara maju maksud kami dan juga berkembang menunjukkan perbaikan pada kuartal 3 2020 dibanding kuartal kedua 2020, sebagaimana yang dicapai juga oleh Indonesia. Nah, hal itu menggambarkan bahwa ekonomi dunia mulai pulih dari tekanan pandemi COVID-19. Menjelang akhir tahun mulai terlihat pemulihan ekonomi dari setiap negara. Ekonomi terbesar di Asia, Jepang, berhasil lompat dari keterpurukan krisis pandemi COVID-19. Ekonominya tumbuh 5% pada kuartal ketiga 2020. Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara mengatakan tren pemulihan ekonomi beberapa negara pun sudah mulai terlihat sejak kuartal ketiga 2020. Begitu juga dengan Indonesia. Kemudian, tren pemulihan juga terlihat dari data Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang telah berada di level 47,8. Swahasil menambahkan, dengan protokol kesehatan yang kuat, kegiatan ekonomi bisa jalan dan pemulihan pun didorong secara bertahap. Proses ini diharapkan dapat berujung pada akselerasi pemulihan pada tahun depan. Kami Kementerian Keuangan memperkirakan tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia the whole year sekitar minus 0,6 sampai dengan minus 1,7%. Ini tentu merupakan bagian dari path to recovery. Sehingga nanti pada tahun 2021 kita memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan ada di sekitar 5% untuk Indonesia. Dan kalau kita menuju path to recovery seperti ini, kita bersatu perspektif yang mungkin perlu dipahami adalah kita berlomba-lomba dengan negara lain melakukan path to recovery ini. Berlomba-lomba untuk menciptakan path to economic recovery tanpa meningkatkan kasus COVID, tanpa meningkatkan infeksi. Ibu Bapak sekalian mungkin kalau yang memperhatikan data bisa melihat bahwa di Eropa sekarang terjadi semacam second wave. Nah, kita tentu tidak menginginkan itu. Yang kita inginkan adalah path to recovery, di mana tambahan infeksi itu lambat laun berkurang, yang terkena infeksi mengalami kesembuhan yang lebih tinggi, dan kemudian ekonomi juga sama-sama berjalan. Ya, pertumbuhan ekonomi sejumlah negara maju dan berkembang ini menunjukkan perbaikan pada kuartal ketiga 2020 dibandingkan kuartal kedua. Hal itu menggambarkan bahwa perekonomian dunia ini mulai pulih dari tekanan pandemi COVID-19. Lantas sejauh mana tren pemulihan ekonomi akan terus berlanjut di tengah bayang-bayang gelombang kedua seperti yang terjadi di negara Eropa? Langsung saja kita akan membahasnya bersama tenaga ahli utama Kedeputian 3 Kantor Staf Presiden Edi Priyono dan juga Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri, serta juga nanti akan bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkyu untuk menjawab persoalan ini. Ada Febrio Kacaribu, tapi kami sudah bergabung bersama Pak Edi dan juga Pak Yose. Saya sapa dulu Pak Edi dan Pak Yose, terima kasih untuk waktunya dalam Hot Ekonomi. Apa kabar Bapak-Bapak? Baik, Alhamdulillah. Baik, Mbak Popi. Ya, saya langsung mungkin sebelum saya minta pendapatnya secara makro Pak Yose, saya ke Pak Edi dulu. Pemulihan ekonomi dikabarkan trennya mulai membaik. Begitupun kalau kita lihat angkanya di Indonesia kuartal kedua minus, kuartal ketiga juga masih minus, tapi angkanya cukup membaik. Pemerintah menjawab ini seperti apa? Apakah memang betul bahwa tren pemulihan ekonomi dunia sudah mulai bergerak bagus? Pak Edi? Ya. Jadi perekonomian dunia memang sudah mulai menunjukkan, ya seperti kita ya, menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Belum pulih seperti keadaan sebelum COVID, tapi sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, khususnya beberapa negara yang tadi disebut di pengantar ya. Dan kita memberikan perhatian khusus kepada Tiongkok terutama ya, karena Tiongkok ini salah satu mitra dagang kita yang terpenting gitu ya. Nah, Tiongkok itu kuartal pertama itu minus 6,8% ya pertumbuhannya berkali, karena mereka yang pertama kali terkena COVID ya. Tapi kemudian di kuartal kedua dan kuartal ketiga itu mereka tumbuh positif, dan sekarang Tiongkok termasuk salah satu negara yang tumbuh paling cepat. Nah, ini mesti kita manfaatkan momentumnya. Nah, dampak dari perbaikan atau kecepatan pulihnya Tiongkok ini bisa berpengaruh di dua sisi ya, di pasar finansial maupun di katakanlah sektor real, di pasar barang ya. Di pasar finansial itu kita harapkan akan memperkuat karena emiten-emiten yang berorientasi ekspor, khususnya ekspor ke Tiongkok akan membaik ya. Dan juga kita jangan lupa di Tiongkok itu ada apresiasi ya nilai mata uang mereka, dan itu secara
umum gitu ya, kita anggap sebagai akan memberikan sentimen positif kemudian kepada pasar finansial kita. Nah, sektorial jelas ya, dan diperkirakan semua ekspor barang kita ke Tiongkok itu berpotensi naik kecuali satu, yaitu batu bara. Itu memang di Cina itu sedang ada, ya seperti di kita juga ya, gerakan untuk menjadi, atau di seluruh negara ya, bukan hanya di kita ya, untuk menuju ke green economy gitu ya, jadi yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu mereka impor, penggunaan batu baranya memang dikurangi. Jadi ekspor kita kecuali batu bara itu kemungkinan akan meningkat. Nah ini secara sedikit banyak itu akan berpengaruh terhadap perekonomian kita. Meskipun kalau kita lihat ya, yang tadi disebut PMI kita 47 sekian gitu ya, itu sebenarnya masih sedikit di bawah waktu bulan Agustus. Bulan Agustus kita sudah sedikit di atas 50, artinya sudah mulai ekspansif gitu ya. Tapi karena ada pengetatan SBB dan sebagainya, maka PMI ini kemudian sedikit menurun. Dan PMI ini kan memberikan gambaran tentang demand untuk produk-produk manufaktur. Nah, maksud saya adalah bahwa kalau kita terus seperti ini, tidak ada kasus-kasus yang luar biasa, itu dalam arti penyebaran COVID-nya ya, kita akan menuju kepada track pemulihan. Nah, tetapi satu hal yang berkali-kali kita sampaikan adalah bahwa ini semua constraint-nya adalah penanggulangan penyebaran COVID yang berdampak kepada pemulihan mobilitas, karena kuncinya kan di situ. Ya. Jadi kalau COVID bisa dikendalikan, mobilitas bisa pelan-pelan dikembalikan, saya kira perekonomian akan menuju ke arah pemulihan. Tapi kalau nanti ada hal-hal yang luar biasa, ada ledakan kasus dan sebagainya, kemudian ada pembatasan mobilitas lagi, ya kita harus terima bahwa mungkin kita harus mengerem lagi. Saya kira seperti itu. Oke, jadi intinya kepada bagaimana penanganan COVID-19 di negara tersebut, khususnya kalau misalnya kita lihat untuk Indonesia. Saya ke Pak Yose. Pak Yose, bagaimana pandangan makro Anda soal pertumbuhan ekonomi dan juga trennya? Mungkin kalau kita lihat dalam kuartal kedua dan kuartal ketiga hingga akhir tahun 2020 ini. Pertama-tama mungkin saya mesti klarifikasi dulu apa yang disebutkan tadi ya. Jepang itu bukan naik 5%, seakan-akan naik 5% dibanding tahun lalu. Itu naik 5% dibanding kuartal yang lalu. Jadi growth-nya secara tahunan masih turun 6% kira-kira. Jadi itu satu yang saya mau klarifikasi, yang artinya kita juga masih harus berhati-hati, jangan senang dulu. Ini masih jauh perjalanannya. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini, tadi juga Pak Wamen sudah mengatakan bahwa ada tanda-tanda second wave paling tidak di Eropa. Di Amerika Serikat juga masih belum terlalu pasti, belum under control. Kemudian juga di negara-negara Asia Timur, walaupun sudah kelihatannya under control, tetap yang namanya mobilitas yang Mas Edi tadi katakan, serta konektivitas, itu masih belum bisa berjalan dengan baik. Untuk ke Jepang itu masih sulit. Yang namanya Tiongkok itu masih tertutup. Berbagai negara-negara juga masih melarang orang-orangnya untuk bepergian. Jadi ini perjalanannya masih panjang. Akan terlalu cepat kalau kita melihat optimisme di dalam kondisi yang sekarang ini. Bahkan kalau kita lihat data-data cepat ya, yang namanya real time indikator seperti mobility, kemudian juga aktivitas ekonomi, ada lagi indikator misalnya untuk melihat lampu, melihat cahaya di waktu malam, itu menunjukkan bahwa walaupun sejak bulan Juni, Juli kemarin itu ada kenaikannya itu sekarang ini sudah berhenti, melandai. Bahkan yang ditakutkan, kurvanya itu bukan lagi naik, bukan lagi melandai, tapi turun kalau ada second wave. Dan ini terjadi di berbagai tempat. Ya, termasuk juga di Indonesia sebenarnya. Di Indonesia sebenarnya sempat kemarin ini agak melandai kemudian turun, sekarang mulai sudah naik lagi. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa ini masih panjang. Kalaupun memang sudah ada perbaikan, itu perbaikan dibanding dengan kondisi terparah pada bulan Juni kemarin. Dan ini kondisi terparahnya itu sekarang sudah dilewati, tetapi sekarang stagnan. Nah, biasanya setelah krisis itu sampai di bawah, itu maunya harusnya cepat ke atas. Tetapi sekarang enggak, malah stagnan. Kenapa? Karena sekali lagi
persoalan mendasarnya belum terpecahkan atau belum under control, ya, yaitu kesehatan dan penyebaran COVID-19. Jadi selama itu belum terpecahkan atau belum under control, kita nggak bisa mengharapkan bahwa yang tadinya sudah menanjak ini sekarang menanjak lebih cepat lagi. Oke, Pak Yose, kalau kita lihat faktor apa saja sih yang membuat negara itu berhasil melakukan pemulihan ekonomi saat ini? Adakah indikator-indikator yang bisa kita lihat secara awam gitu? Pertama, tentunya keberhasilan mereka untuk melakukan kontrol terhadap penyebaran COVID. Itu yang paling utama. Ya. Yang kedua, apakah negara tersebut mempunyai perekonomian domestik yang cukup besar atau tidak? Di Tiongkok misalnya, itu bisa kita lihat ketika mereka berhasil meredam penyebaran COVID, mereka bisa menggunakan domestik ekonominya yang besar untuk mengangkat perekonomiannya, sehingga pada kuartal ketiga ini hampir 5% kenaikannya. Ya. Tetapi negara seperti misalnya Singapura, yang walaupun sudah bisa mengontrol, itu karena sangat tergantung kepada perekonomian dunia dan sedikit sekali perekonomian domestiknya, itu tidak bisa mendapatkan tarikan ataupun daya dorong yang cukup besar. Sebenarnya Indonesia ini agak anomali. Anomalinya kenapa? Karena kita domestik ekonominya besar. Sebenarnya kalau kita berhasil meredam ataupun juga mengkontrol penyebaran COVID ini, itu ekonomi kita nggak usah terlalu tergantung pada perkembangan perekonomian dunia. Hampir 60% lebih, atau bahkan kalau kita hitung secara keseluruhan ya, itu hampir 80% dari perekonomian Indonesia tergantung dari perekonomian domestik. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan itu, walaupun Amerika masih gonjang-ganjing, walaupun Eropa masih belum terlalu membaik, kita masih bisa bertahan dengan lebih baik lagi. Sampai sejauh ini kalau menurut Pak Yose sendiri, penanganan kita terhadap penanganan COVID-19 seperti apa? Oh, masih jauh sekali kan, seperti kita lihat masih turun naik ya. Sempat turun, kasus aktifnya turun, penambahannya juga sempat turun, tetapi ternyata lebih banyak karena tesnya juga turun, gitu loh. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan indikator dari penyebaran pandemik ini bukan jumlah kasusnya, tetapi seberapa tinggi positivity rate-nya. Jumlah kasus dibagi dengan jumlah tesnya. Kalau jumlah tesnya sedikit, kemudian kasusnya sedikit, tetapi ternyata positivity rate-nya sekarang ini sekitar 12%, itu artinya masih tinggi sekali, dan masih banyak orang-orang yang berkeliaran yang belum teridentifikasi. Baik, nanti saya akan minta Pak Edi untuk menjawab ini, tapi kita jeda sebentar. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi, kami lanjutkan usai jeda.